Pengampunan penuh, pengampunan penuh. Selamat pagi. Saya tidak tahu apakah kalian dapat mendengar saya. Tetapi saya mengalami banyak kesulitan akhir-akhir ini. Saya tidak tahu apakah kalian tahu cerita saya. Saya menunggu penjaga untuk membawa saya ke penjara. Sebelum itu terjadi, saya akan menceritakan sedikit tentang kisah saya. Engkau tahu, saya mempunyai keluarga yang besar. Saya punya 6 anak laki-laki dan 2 perempuan. Dan mereka makan seperti rayap. Mereka makan banyak, dan mereka membutuhkan perlengkapan sekolah. Dan mereka membutuhkan sepatu dan mereka membutuhkan pakaian dan mereka menginginkan iPad. Engkau tahu, mereka hanya menghabiskan uang, dan menghabiskan dan menghabiskan dan menghabiskan. Dan istri saya juga suka belanja. Saya tidak menghabiskan uang, tapi istri saya. Semua orang di keluarga saya menghabiskan uang. Istri saya tidak pergi ke toko biasa, dia pergi ke pedagang di tepi laut. Makanan mahal, engkau tahu, di mall dan dia menghabiskan cukup banyak uang di sana. Dan kemudian ketika engkau menghabiskan sedikit hari ini, dan sedikit besok. Itu bertambah dan sebelum engkau tahu, hutangnya bertambah cukup besar. Bahkan unta saya akhirnya mengajari unta saya untuk pergi tanpa makanan. Tetapi setelah 6 hari, unta itu mati. Sekarang saya tidak punya transportasi. Dan engkau lihat, saya memikirkan sesuatu. Saya berkata, jika saya pergi dan meminjam uang, jika saya meminjam uang, saya dapat pergi dan memulai bisnis. Dan jika saya memulai bisnis, saya bisa mendapatkan uang. Dan jika saya punya uang, saya bisa mendapatkan unta baru di garasi saya. Dan saya dapat memiliki kehidupan yang baik, jadi saya meminjam sejumlah uang dari beberapa teman. Yang mereka punya cukup banyak uang. Mereka adalah orang kaya. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan, tetapi mereka punya uang dan saya meminjam uang. Dan inilah yang terjadi. Saya mencoba memulai bisnis baru, tetapi tidak berhasil. Saya kehilangan semua uang, jadi saya meminjam lagi dari teman yang berbeda. Dan mencoba memulai bisnis lain, dan kalah lagi. Dan kemudian saya mencoba memulai beberapa bisnis, dan saya kehilangan semua uang. Dan saya agak stres. Jadi saya bertemu dengan seorang teman, dia pria yang cerdas. Dia pergi berjudi, dia bermain kartu untuk uang. Dan dia berkata, sobat, jika engkau bermain game, dan engkau bermain dengan baik, engkau dapat menghasilkan uang dan membayar hutang. Jadi saya meminjam uang lagi, dan saya melakukannya dengan sangat baik. Saya hampir menang, tetapi permainan yang terakhir, saya kehilangan segalanya. Jadi saya kehilangan uang lagi. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya tidak tahu apakah engkau punya ide, saya dalam masalah. Jadi inilah yang saya lakukan. Saya sedang berjalan pulang dan berdoa. Dan akhir-akhir ini, saya banyak berdoa, tetapi akhir-akhir ini, saya tidak berdoa doa umum. Doa pujian, saya berdoa doa bantuan misalnya Mazmur 86, dengarkan aku, ya Tuhan. Jawab saya karena saya miskin dan membutuhkan. Saya dalam kesusahan besar, dengarkan tangisan saya. Aku memanggil di saat-saat sulit, Tuhan, tolong. Tetapi sepertinya tidak mendapatkan jawaban atas doa-doa saya. Dan engkau tahu, ketika saya pulang, saya bertemu dengan saudara saya, Joseph. Dan Joseph memberitahu saya, hai saudara, berhentilah meminjam uang. Dan berhenti menghabiskan apa yang engkau tidak punya. Pergilah mencari pekerjaan. Sementara engkau memiliki pekerjaan, kemudian engkau mencari suatu bisnis, dan jangan menghabiskan apa yang tidak engkau miliki. Ya, itu memang mudah untuk berbicara, tetapi engkau lihat saudara, engkau tidak berada di posisi saya. Saya memiliki 6 anak, engkau hanya memiliki 5. Dia berkata, ya, tapi kamu punya 1 istri. Saya punya 2, tapi dia sama sekali tidak mengerti aku. Tak ada yang mengerti diriku. Jadi apa yang terjadi? Engkau lihat, oh, ngomong-ngomong, saya memiliki sopan santun yang sangat buruk. Saya lupa memperkenalkan diri. Ngomong-ngomong, sebelum kita melanjutkan, saya Elisafan Ben Simei, dari suku Benyamin. Saya seorang pria yang baik. Maksud saya, jika engkau tidak menggangguku, saya tidak mengganggumu. Saya orang yang baik. Bahkan, saya sangat religius. Saya pergi ke bait suci setiap Sabat. Saya mengikuti aturan. Saya makan dengan benar, dan berpuasa setiap minggu. Faktanya, saya bahkan tidak mengangkat beban di hari Sabat. Jika saya melihat koin di lantai, saya akan menginjaknya, dan menunggu sampai matahari terbenam, dan kemudian saya membungkuk, dan mengambil koinnya. Saya tidak melanggar Sabat, engkau lihat, saya tidak mengangkat beban, saya tidak berjalan, lebih dari 3.000 kaki di hari Sabat. Jika saya harus berjalan lebih banyak, saya berjalan 2.999 kaki dan kemudian istirahat, dan kemudian berjalan lagi.
Saya tidak pernah melanggar aturan 3.000 kaki. Saya orang Yahudi yang baik. Saya mematuhi semua aturan. Faktanya, engkau lihat, saya terlibat di bait suci, saya melakukan banyak pekerjaan. Tuhan seharusnya menjawab doaku, tapi dia tidak menjawab untuk beberapa alasan, saya tidak tahu apa yang salah. Jadi mari kita lanjutkan cerita. Saya mendapat masalah besar. Para kreditur kembali, dan mereka menginginkan uang itu kembali, dan mereka menginginkan bunga yang besar. Mereka menginginkan bunga 27%. Itu keterlaluan, mereka adalah orang berdosa, dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Mereka ingin menjebloskanku ke penjara, dan menjual rumahku, dan menjual keluargaku sebagai budak. Jadi apa yang saya lakukan, saya mendengar tentang seorang pria, Manahem. Dia adalah seorang bankir, Manahem Ben Swam, dia pria yang baik, dia sangat religius. Dia tidak pergi ke gereja secepat saya pergi, tapi bagaimanapun dia pria yang baik. Jadi saya pergi kepadanya, dan saya berkata, tolong pinjami saya uang. Dan Manahem berkata, engkau tahu, engkau terus meminjam, engkau tidak akan pernah bisa membayarnya kembali. Carilah pekerjaan seperti semua orang. Dan saya berkata, engkau tahu, bahkan jika saya mendapatkan pekerjaan, saya sudah meminjam terlalu banyak. Saya tidak dapat membayarnya kembali. Maukah engkau, mereka ingin menjebloskan saya ke penjara, maukah engkau mengasihani saya? Tolong beri saya uang, setidaknya untuk membayar kembali hutang saya, sehingga saya tidak masuk penjara. Dan dia berkata, tidak. Tapi saya memohon, dan saya menangis, dan saya memohon. Dan akhirnya dia kasihan padaku. Jadi Manahem memberi saya uang. Dia memberi saya uang, semua itu, sehingga saya bisa membayar semua hutang saya. Dan dia berkata, dengar, ini uang untuk hutangmu. Itu cukup banyak, saya akan memberimu lebih banyak, sehingga engkau dapat membeli unta, dan memiliki transportasi. Dan engkau bisa mendapatkan pekerjaan, dan kemudian jangan meminjam, dan jangan menghabiskan uangnya. Oke, baik, tidak, berjanjilah padaku. Baik, saya berjanji. Saya mendapat uang. Saya punya uang. Saya punya uang. Sangat banyak, saya mempunyai 2 tas berisi uang, uang yang banyak. Oh, ada perayaan, saya melompat, dan berteriak, dan bersiul. Saya punya banyak uang, tidak ada lagi hutang. Saya akan membayar rumahku. Oh, melunasi hutangnya. Dan saya pulang ke rumah, dan saya memberitahu keluarga saya. Dan kami merayakannya, kami pergi berbelanja. Kami pergi ke tepi laut, ke pedagang dan kami membeli banyak. Dan kami memesan pizza, saya mengundang teman-teman datang, dan mengadakan pesta besar. Dan kemudian kami memasang TV kabel, kami bisa mendengar berita. Ya, siapapun perlu tahu berita. Jadi akhirnya kami mempunyai uang. Jadi kami menghabiskan, dan membeli semua yang kami butuhkan. Dan saya bertemu teman saya, dan dia berkata, engkau punya banyak uang, jika engkau bermain dengan baik. Engkau sebenarnya bisa melipat gandakannya. Jadi saya berkata, satu pertandingan lagi, hanya satu saja. Dan saya bermain lagi. Dan saya kira, engkau tahu apa yang terjadi bukan? Saya melakukannya dengan baik, tetapi saya kalah di pertandingan terakhir, semuanya lagi. Sekarang saya melipat gandakan hutang saya. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya diberhentikan. Hidupku sudah berakhir. Saya sangat takut. Saya pulang, tidak ada uang. Dan para kreditur, orang-orang yang meminjami saya uang, mengetahui bahwa Manahem memberi saya uang. Jadi mereka kembali untuk dibayar. Dan apa yang harus dilakukan? Saya hanya lari dan bersembunyi. Saya harus lari dan bersembunyi. Dan sekarang, saya pergi dari rumah ke rumah, ke teman-teman saya, maukah engkau memberi saya uang? Dan mereka bahkan tidak mau membukakan pintu. Dan ketika saya pergi dari rumah ke rumah, lari dan bersembunyi, dan memohon, dan meminta. Saya melihat kerumunan besar, dan saya adalah orang yang ingin tahu. Jadi saya pergi ke sana ke kerumunan. Dan ketika saya pergi ke kerumunan, ada seorang pria, Yoshua dari Nazaret. Ini kota kecil di utara, benar-benar utara. Ketika dia sedang berbicara, dan orang-orang Farisi, dan Saduki, dan ahli-ahli Taurat, dan imam-imam, mereka tidak menyukainya. Saya mendengar mereka mengatakan, orang ini ingin mengubah hukum dan para nabi. Dia ingin mengubah tradisi kita harus membunuhnya. Yoshua ini, guru hukum ini, sepertinya mengetahui kitab suci. Dia berbicara dengan kasih dan otoritas, dengan rahmat dan tekad. Dan guru hukum ini, guru ini mengatakan sesuatu yang sangat bagus. Ada seorang pria, dia orang yang pemarah, seorang pria bernama Simon Petrus. Ada seorang pria di sana, seorang nelayan. Kita mengenal dia gila, dia pemarah. Dia berkata kepada guru, berapa kali saya harus mengampuni? 7 kali? Orang Farisi dan para guru lain memberitahu kami bahwa engkau harus mengampuni. Hingga 3 kali sehari, itu ada di dalam tradisi kami, engkau dapat memeriksanya 3 kali sehari. Tapi Petrus benar-benar sangat ramah. 7 kali.
Dan engkau tahu apa yang Yoshua, guru itu, katakan? Yoshua dari Nazaret mengatakan, tidak, Petrus, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7. Hei, saya bisa menggunakannya sekarang. Saya benar-benar bisa menggunakan itu. Dan kemudian dia mengatakan sesuatu yang sangat bagus, dia berkata, engkau harus mengampuni karena engkau diampuni. Dan saat engkau mengampuni, Tuhan akan mengampunimu. Itu masuk ke dalam pikiranku. Jadi ketika dia mengatakan itu, bahwa ketika kita mengampuni orang lain, maka Tuhan mengampuni kita. Saya punya ide. Saya pergi dan lari ke bankir, Manahem. Saya pergi ke bankir, dan saya berkata, dengarkan, saya mempunyai kabar baik, dan kabar buruk. Kabar buruk, saya kehilangan semua uangmu. Saya menghabiskan semua uangmu, dan saya bahkan tidak membayar hutang. Dia mengatakan, apa yang telah kamu lakukan? Apa yang telah kamu lakukan dengan uang saya? Saya katakan padamu untuk tidak menghabiskannya. Saya katakan padamu untuk mendapatkan pekerjaan. Engkau menghabiskan semuanya. Sekarang engkau menggandakan hutangmu. Apa yang telah engkau lakukan? Engkau tahu, dia memanggil penjaga, penjaga datang. Dan dia berkata, saya akan memberimu pelajaran. Saya akan memberimu pelajaran. Saya berkata, tolong, jangan menangkap saya. Tolong, biarkan saya memberitahumu kabar baik. Kabar baik apa yang bisa kamu punya? Engkau menghabiskan uang saya. Engkau perlu belajar pelajaran. Saya berkata, dengarkan, saya mendengar Yoshua berbicara. Dan dia berkata, bahwa jika kita mengampuni orang lain, Tuhan mengampuni kita. Apakah kamu tidak ingin diampuni? Dan Manahem, dia menggelengkan kepalanya. Dia berkata, jika saya mengampunimu, engkau akan melakukannya lagi. Saya berkata, tolong. Dan saya bersujud di lantai. Dan saat saya bersujud, saya menangis, mohon maafkan saya. Saya akan membayarmu kembali. Saya akan mencari 2 pekerjaan dan membayarmu kembali. Dia mengatakan, tidakkah engkau mengerti, bahkan jika engkau mendapatkan 10 pekerjaan, engkau tidak dapat membayarnya kembali. Itu sangat banyak. Maafkan aku. Tolong kasihanilah aku. Hidupku sudah berakhir. Saya berhutang lebih dari 10.000 talenta emas. Hidup saya sudah berakhir. Tetapi engkau tahu, ketika saya menangis di sana, ketika penjaga datang untuk menangkap saya. Dia berkata, engkau tahu, saya merubah pikiranku. Saya akan berbelas kasihan padamu. Meskipun engkau tidak pantas mendapatkannya. Dan meskipun saya tahu, bahwa engkau tidak akan pernah dapat membayar kembali. Saya akan memaafkanmu, dan tidak hanya memaafkan hutang dariku. Tapi saya akan membayar sendiri untukmu, semua hutangmu. Saya tidak akan memberimu uang, karena engkau akan membelanjakannya lagi. Saya memaafkanmu, dan saya sendiri yang akan membayar hutangnya. Saya akan membayar untukmu. Semua hutangmu, saya akan membayar untukmu. Dan saya akan memberimu pekerjaan di properti saya. Engkau dapat bekerja di sini untukku, dan saya akan memberimu gaji yang layak. Sehingga engkau dapat membeli unta, dan engkau dapat menjalani hidup. Pergilah dan jangan berhutang lagi. Saya berkata, bisakah engkau ulangi lagi? Engkau berkata, engkau akan mengampuni semua hutang saya kepadamu. Dan membayar semua hutang saya kepada orang lain, dan memberi saya pekerjaan? Ya. Oh, sungguh suatu rahmat, dan saya memeluknya, dan saya melompat, dan saya pergi, sebelum dia berubah pikiran. Saya langsung pergi, dan saya berlari, dan bahagia, dan saat saya pulang. Tebak siapa yang saya lihat? Tebak siapa yang saya lihat? Saya melihat sepupu saya, Yunus. Saya melihat Yunus. Engkau tahu, Yunus, dia berhutang padaku 93 dinar. Itu uang yang banyak. Dia meminjam 2 bulan lalu, 93 dinar dariku. Jadi saya berkata kepada Yunus, ayo, sobat, ayo sini. Dan dia datang. Dan saya mencengkeram dasinya, dan saya menariknya dengan keras, dan saya mencekiknya, sampai hampir mati. Matanya keluar seperti katak. Dia tidak bisa bernapas, dia pucat. Saya berkata, bayar saya kembali. Saya benci kalian. Itulah yang kalian lakukan. Engkau mengambil uang saya, dan engkau tidak pernah membayar kembali. Saya tidak bisa tahan karena engkau melakukan itu. Dia berkata, tolong, saya memang datang untuk membayarmu kembali. Tapi engkau bersembunyi. Istri saya mengatakan bahwa engkau bersembunyi. Sekarang, saya tidak punya uang. Saya mendapatkan gajiku hari Jumat. Beri saya waktu 2 hari, saya akan membayarmu kembali. 2 hari, saya sudah menunggu selama 2 bulan. Saya membencimu, ketika engkau meminjam, dan engkau tidak membayarnya. Kembalikan uangku. Dan saya menariknya, saya mencekiknya, dan saya memanggil polisi. Tetapi penjaga dari Manahem, bankir itu, keluar karena jam kerja mereka sudah selesai. Dan mereka melihat saya membunuhnya. Jadi, apa yang mereka lakukan?
Mereka membebaskan sepupu saya dari genggaman saya. Dan mereka pergi ke Manahem, bankir itu, dan menceritakan kisahnya. Dan Manahem menelepon saya kembali. Saya berkata, apa yang engkau inginkan dari saya? Engkau sudah memberi saya uang. Tinggalkan saya sendiri. Saya sibuk. Saya memiliki kehidupan, tetapi saya kembali ke Manahem. Dia memiliki kekuatan. Dan Manahem berkata, hei, apakah engkau ingat berapa banyak engkau berhutang kepada saya? Saya berkata, ya, itu uang yang sangat banyak. Saya tidak dapat mengingat dengan tepat, lebih dari 10.000 talenta emas. Dan berapa banyak sepupumu berhutang padamu? Ya, sekitar 93. 93 talenta atau 93 dinar? Hei, jika dia berhutang 90 talenta, saya akan membunuhnya. Dia berhutang 93 dinar padaku. Ya, itu sekitar upah 3 bulan kerja. Engkau berhutang 10.000 talenta emas kepada saya. Saya mempunyai belas kasihan kepadamu. Saya memaafkanmu untuk hutang yang sangat besar, besar sekali, luar biasa besarnya, sangat besar, gila, dan tak terbatas. Bukankah seharusnya engkau berbelas kasihan padanya, ketika dia memiliki hutang yang begitu kecil kepadamu? Engkau tidak tahu berterima kasih, engkau orang yang jahat. Engkau lihat, ini masalahnya, dia tidak mengerti. Engkau tahu sepupu saya, berhutang uang kepada saya. Tetapi dia berkata, engkau adalah pria yang tidak setia, tidak berbelas kasih, tidak baik, jahat. Engkau tidak mengerti betapa banyak kasih karunia yang saya tunjukkan kepadamu. Engkau tidak mengerti. Engkau tidak pantas untuk dimaafkan. Apakah ini dunia yang ingin engkau tinggali? Jika dunia seperti itu, maka engkau perlu membayar saya juga. Jadi dia memanggil penjaga, dia berkata, penjaga, datang, bawa dia ke penjara. Dia harus tinggal di penjara, sampai dia membayar kembali. Saya binasa, saya akan berakhir, saya tidak akan pernah bisa membayarnya kembali. Oh, mereka datang, tolong, 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 jangan bawa saya, tolong. Tolong jangan ambil saya. Apa yang akan saya lakukan? Saya tidak tahu apakah engkau mengerti cerita itu atau tidak. Saya pikir itu cukup sederhana. Dan saya pikir siapapun dapat memahaminya, tetapi saya akan mengklarifikasi sesuatu. Engkau tahu apa ini kan? Semuanya. Ini adalah ponsel. Ini bisa menjadi hal yang berbahaya. Misalnya, saya membaca tentang beberapa cerita tentang ponsel. Misalnya, di Bordeaux, Prancis, itu adalah Prancis Barat Daya. Seorang wanita mendapat tagihan telepon seluler, dan tagihannya adalah 11 kuadriliun franc. Itu sekitar, saya membutuhkan slide ini di kedua layar, tolong. Dapatkah engkau menampilkannya di layar, sekarang? Tunggu sebentar. Jangan khawatir. Gunakanlah waktumu. 11 kuadriliun franc adalah sekitar 15 kuadriliun dolar. Dapatkah engkau membayangkannya? Mari saya jelaskan. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 0. Mereka mencoba untuk memperbaiki teknologi. Saya akan membutuhkannya di kedua layar, jika memungkinkan. Lakukan apapun yang perlu kalian lakukan. Ini belum bekerja. Jadi saya tetap akan menceritakan kisahnya. Pria, wanita itu, maaf, dia mendapat tagihan telepon 15 kuadriliun uang dolar. Dan dia mencoba selama beberapa bulan, untuk menghubungi perusahaan telepon, dan mereka bahkan tidak menjawab teleponnya. Dan dia menggugat mereka, dan akhirnya, mereka menemukan bahwa itu adalah kesalahan pengetikan. Sekarang mengatakan hal itu, saya belajar tentang orang lain. Yang pada dasarnya, ketika saya membaca ceritanya, seorang pria di Malaysia. Komputernya tidak atau menolak untuk bekerja. Di Malaysia, ia menerima tagihan 218 triliun, dalam mata uang Malaysia. Dan dia diberi waktu 10 hari untuk melunasinya. Orang lain menerima tagihan awal dari T-Mobile di Florida sebesar 210.000 dolar, 210.000 dolar. Juga seorang wanita mendapat tagihan dari T-Mobile, dan tagihan itu nyata, lebih dari 200.000 dolar. Karena dia berada di Kanada, dan dia menghabiskan untuk SMS, dan data, dan film, dan musik. Dan panggilan internasional, tanpa membatasi data tak terbatas, tanpa membatasi rencana panggilan internasional.
Dan dia berbicara dengan mereka bola-balik dan dia menelepon berita. Dan akhirnya T-Mobile setuju untuk memangkas tagihan, dari $200.000 menjadi sekitar $8.000, yang harus dia bayar dalam 6 bulan. Itu hal yang berbahaya, saya katakan kepadamu. Dan kemudian cerita lain, seorang pria bernama Peter. Yang tinggal di Kanada, dia mempunyai ponsel, dan dia mendapat tagihan pertama. Dia pasti keheranan, karena tagihannya $65.000. Jadi dia menelepon perusahaan telepon, dan dia berkata, ini adalah kesalahan. Saya tidak terima, bagaimana bisa seseorang menghabiskan $65.000 pada ponsel yang kecil? Ini pasti sebuah kesalahan, tolong diperiksa. Saya bahkan tidak bisa membayar, saya seorang mahasiswa, saya memiliki biaya hidup. Saya tidak bisa membayar begitu banyak uang. Perusahaan telepon memeriksa tagihan, dan mereka meneleponnya kembali, dan mereka berkata, Anda benar. Itu adalah sebuah kesalahan. Anda tidak berhutang $65.000. Anda berhutang kepada kami $85.600. Bagaimana bisa? Apa yang Anda bicarakan? Dan mereka berkata, ketika Anda menerima telepon, apakah Anda membaca tulisan kecil di bawahnya? Apa yang sedang Anda bicarakan? Sudahkah Anda menambahkan paket internasional, data tak terbatas? Apa itu? Saya tidak tahu, jika saya tahu, saya tidak akan menggunakannya. Ya, engkau mengunduh film, dan musik, dan semua internet. Dan semua pembicaraan dari Kanada, dan ke negara lain siang dan malam, selama sebulan. Engkau berhutang kepada kami $85.600. Saya tidak bisa membayarnya, tolonglah. Mereka berkata, dengarkan. Ini adalah satu kali kasih karunia. Satu kali. Oh, itu berhasil. Puji Tuhan. Satu kali kasih karunia. Kami akan memaafkanmu kali ini. Ya, apakah itu mengesankan? Jangan keheranan, tetap perhatikan saja. Satu kali tagihan, satu kali pengampunan. Mereka berkata, kami akan memotong semua data yang engkau gunakan. Dan kami menyisakan percakapan internasional dan lokal. Jadi kami akan memotong tagihan dari $85.600, $86.000 menjadi $3.243. Ini adalah kisah nyata, semuanya. Saya membacanya di internet. Engkau dapat mempercayai internet. Baik. Jadi mereka memangkas tagihan, dari $85.000 menjadi $3.000. Pada dasarnya mereka memaafkan sebagian besar tagihan. Kita berbicara tentang 97% pengampunan. Dengar, mari kita bayangkan, itu tidak terjadi. Ceritanya tidak mengatakan itu. Mari kita bayangkan, ketika dia melihat ke dalam tagihan, untuk melihat apa yang dia lakukan. Untuk memastikan bahwa itu tidak akan terjadi lagi, mari kita bayangkan, bahwa dia melihat ada 2 panggilan telepon yang tidak dia kenali. Dan dia berkata, ups, saya ingat, saya bertemu teman sekelas saya. Dan dia berada di jalan dengan mobilnya rusak. Dan dia berkata, dengar kawan, bisakah saya menggunakan ponselmu untuk menelepon istri saya, dan menelepon perusahaan derek? Jadi istri saya akan menjemput saya, dan truk derek akan datang, dan mengambil mobil saya. Jadi saya membiarkan dia menggunakan telepon. Dia berbicara untuk 2 percakapan, masing-masing selama sekitar 20 detik. Dia berhutang 28 sen padaku. Itulah alasan saya tidak pernah punya uang, karena orang lain menggunakan uang saya, dan mereka tidak pernah membayarnya kembali. Itu salah dia, bukan salahku. Bayangkan jika dia menelepon temannya, dan berkata, bayar saya 28 sen. Jika tidak, saya akan menelepon polisi, membawamu ke pengadilan. Memasukkanmu ke penjara. Bayar saya 28 sen. Apa pendapatmu tentang itu? Apa yang akan kalian katakan tentang cerita itu? Dia berhutang $85.000. Dan diampuni, dan dia tidak mau memaafkan 28 sen. Apa yang akan kalian katakan tentang cerita itu? Tidak masuk akal sama sekali. Jadi saudara-saudara, ketika kita membahas pelajaran terakhir tentang pengampunan. Jika engkau tidak mendapatkan pelajaran pertama, carilah online, atau dapatkan CD atau DVD-nya. Tapi kita perlu memahami sesuatu, saat kita menutup pelajaran pengampunan hari ini. Yesus menceritakan kisah itu, dalam Matius 18, dan cerita yang sama diulangi dengan kata-kata yang berbeda. Di Lukas pasal 17. Matius 18 dan Lukas 17 memberikan pelajaran yang sama. Di Matius 18, Yesus berbicara tentang pengampunan, dan Yesus berkata, nomor 1, kita harus mengampuni. Nomor 2, dia mengatakan bahwa kita harus seperti anak-anak. Kemudian Yesus berkata bahwa anak-anak memiliki iman, dan mereka cepat mengampuni. Dan kemudian Yesus berkata bahwa kita tidak boleh menghakimi, supaya kita tidak dihakimi. Kita harus mengampuni dan kita akan diampuni. Dan saat Yesus berbicara, Petrus datang kepada Yesus.
Dan Petrus berkata kepada Yesus, "Berapa kali? Haruskah saya mengampuni sekali, 2 kali, 3 kali sehari?" Orang-orang Farisi, ahli Taurat, guru mengatakan tradisi Ibrani menyuruh orang untuk mengampuni hingga 3 kali sehari. Petrus ingin menunjukkan bahwa dia murah hati. Jadi Petrus berkata, 7 kali? Sekarang, apa yang Yesus katakan? 70 kali 7. Dari mana itu datangnya? Jika Anda mengatakan 7 kali 7 hasilnya itu 49, saya akan mengerti bahwa itu adalah Yobel. Angka 7 kali 7 adalah 49. Setelah 49, pada tahun ke-50, itu adalah tahun pembebasan, tahun pengampunan. Itu masuk akal. 70, maksud saya 7 kali 7 adalah 49 kali. Itu adalah tahun Yobel. Tapi 70, bukan 7, 70 kali 7. Dari mana dia mengambilnya? Engkau akan melihatnya. Ini sangat, sangat penting. Petrus mengatakan, berapa kali? Yesus berkata 70 kali 7. Dan kemudian dalam konteks ini, Petrus tidak terlalu senang. Engkau bisa melihat di wajahnya. Apa? Itu hal yang keterlaluan, 490 kali sehari. Bukankah itu buruk? Bukankah itu mengizinkan, membiarkan mereka menyakitimu? Dalam konteks itu, Petrus tidak bahagia. Yesus memberikan kisah tentang hamba yang tidak berbelas kasih dalam konteks itu. Jadi saat Yesus memberikan cerita ini, dia menyimpulkan dengan kata-kata, "Beginilah cara Bapakku akan memperlakukanmu. Kecuali jika kamu mengampuni saudara laki-laki atau perempuanmu dari segenap hatimu." Yesus menceritakan cerita, di satu sisi, ada orang yang berhutang besar, yang tidak akan pernah bisa dibayar kembali. Di sisi lain, orang lain berhutang padanya sedikit hutang, yang bisa dibayar kembali dengan mudah. Dan Yesus berkata, ini adalah bagaimana engkau akan diperlakukan, untuk menggambarkan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Sekarang izinkan saya menjelaskan sesuatu, yang kita bahas 2 sabat terakhir. Yesus tidak mengatakan untuk mengizinkan dosa. Yesus pada dasarnya berkata, pergi dan bicaralah dengan saudaramu. Ini adalah 2 ayat sebelumnya. Dan jika dia menerimamu, maafkan dia, jika dia tidak menerima, ambil 1 atau 2 atau 3 orang lagi. Untuk menunjukkan bahwa ini adalah masalah serius. Dan juga untuk memeriksa diri sendiri, untuk memastikan bahwa engkau juga tidak salah. Dan jika dia tidak mendengarkan, bawalah masalah itu ke gereja. Dan jika dia tidak mendengarkan, dia harus kamu anggap seperti orang kafir. Artinya bahwa engkau harus membuat batasan, dan tidak membiarkan, dan tidak menoleransi dosa. Yesus memang berkata, janganlah membiarkan. Tetapi kemudian Yesus memberikan cerita. Apa ceritanya? Yesus berkata, 1 orang berhutang 10.000 talenta emas. Biarkan saya mengklarifikasi untukmu. 1 dinar sama dengan 4 gram perak. 1 dinar adalah 1 hari gaji, 1 hari upah untuk seorang prajurit. Baik, 1 hari kerja. Mari kita anggap, bahwa di zaman kita sekarang, adalah $100, 1 hari kerja. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang dibayar rata-rata untuk 1 hari, tetapi mari kita anggap untuk mudah membuat perhitungannya. Jadi itu adalah $100 gaji per hari. Baik. 1 talenta adalah 30 kg emas, ini sekitar 75 pon emas. Dengarkan baik-baik, itu berarti sekitar 6.000 dinar. Ini sekitar 6.000 hari kerja. Itu sekitar 16 tahun kerja. Apakah engkau mendengar apa yang saya katakan? Itu 1 talenta. Berapa 1 talenta? 16 tahun bekerja. Biarkan saya mengklarifikasi, 16 tahun kerja, dan engkau memberikan semua uangmu untuk hutang. Engkau tidak gunakan untuk tagihan, atau makanan, atau biaya hidup. 16 tahun, semua uang digunakan untuk membayar hutang. Tapi dengar, dia berhutang 10.000 talenta emas. Anda tahu berapa itu? Itu adalah 300.000 kilogram emas, 750.000 pon emas. Itu 160.000 tahun bekerja. Dalam uang Amerika, mungkin sekitar 6 miliar dolar. Apa itu? Pemerintah Amerika, sehingga bisa berhutang banyak? Ayolah, siapa yang bisa berhutang banyak uang? Itu keterlaluan,
hutang yang raksasa, hutang yang mustahil. Sekarang dengar, orang lain itu berhutang 100 dinar padanya. Itu berarti 3 bulan kerja, 3 bulan dan 10 hari. Dapatkah Anda membandingkannya? Perhitungan lain mengatakan bahwa 10.000 talenta, jika Anda memasukkan 1 talenta, 75 pon emas, ke dalam tas, itu adalah sekitar 10.000 tas berisi emas. Jika engkau membayar para pekerja, itu sekitar 100 triliun, 100 juta pekerja. Pembayaran pekerja 1 hari. Bisakah Anda percaya jumlah itu? Itu gila. Jadi orang dalam cerita kita, tampaknya sama sekali tidak sadar. Tidak tahu, bodoh, tidak sadar, dengan besarnya, raksasa hutangnya. Itu masalah dia, bukan hutangnya, tetapi fakta bahwa dia tidak menyadari berapa banyak hutangnya. Dan karena dia tidak menyadari berapa banyak hutangnya, dia tidak cukup menghargai kasih karunia dan pengampunan. Dan karena dia tidak menghargai anugerah, dia tidak bisa menjadi ramah kepada orang lain, dan mengampuni orang lain. Jadi pertanyaan saya untuk Anda. Dia berkata dengan cara yang sangat bodoh, maafkan saya, dan saya akan membayarmu kembali. Bagaimana engkau mencocokkan keduanya, untuk memaafkan, dan membayar kembali? Itu adalah jenis agama yang kita miliki. Apakah engkau diampuni, dan itu adalah kasih karunia, dihapuskan, atau engkau membayarnya, itu adalah pembayaran. Engkau tidak dapat diampuni, dan membayar kembali. Jika engkau membayar kembali, engkau membayar, engkau tidak perlu pengampunan. Engkau memahami saya? Jika engkau diampuni, engkau tidak perlu membayar. Itu adalah kasih karunia. Tetapi untuk beberapa alasan, kita berpikir bahwa kita membutuhkan pengampunan, tetapi kita harus membayar kembali. Lalu pertanyaan saya selanjutnya juga adalah, bagaimana caranya? Bisakah engkau membayar kembali jenis hutang itu? Bagaimana engkau bisa membayar kembali anugerah? Bagaimana engkau bisa membayar kembali salib? Bagaimana engkau bisa membayar kembali pengorbanan? Bagaimana engkau bisa membayar keabadian di surga? Bagaimana engkau dapat membayar kembali apapun yang telah Tuhan lakukan bagimu? Bagaimanapun, kita mencoba untuk membayar kembali. Dapatkah engkau membayar kembali? Belum dihitung bunganya, ini seperti engkau berhutang 6 miliar pada kartu kredit. Dengan bunga 21% dan engkau bahkan tidak dapat membayar bunga harian. Ini seperti bola salju. Itu terus bertumbuh setiap hari hanya karena bunga. Bagaimana Anda bisa membayarnya kembali? Tidak mungkin. Jadi berbicara tentang itu, pria itu pergi ke tuannya dan berkata, kasihanilah aku. Dan dengan kasih karunia yang luar biasa, tak terukur, dan luar biasa, tuannya berkata, aku memaafkanmu. Aku akan berbelas kasihan padamu. Aku tidak hanya akan memaafkan hutangmu. Saya akan membayar sendiri untuk hutangmu. Saya akan membayar untukmu. Saya akan bertanggung jawab atas apa yang telah engkau lakukan. Saya akan membayar untukmu semuanya, semua diampuni, sepenuhnya, benar-benar diampuni. Hutang 0. Engkau sempurna. Engkau bebas, benar-benar bebas, akhirnya bebas. Dapatkah engkau percaya jenis anugerah itu? 10.000 talenta emas. Sepenuhnya diampuni. Itu yang diceritakan. Sekarang, saya ingin Anda membayangkan, dia pulang ke rumah, dia berhutang 10.000 talenta emas. Tidak pernah bisa membayarnya kembali, sepenuhnya diampuni. Dan dia bertemu seorang teman yang berhutang padanya 100 dinar. Mudah untuk dibayar dalam 3 bulan. Dia menarik temannya pada dasinya dan mencekiknya sampai mati. Dan dia berkata, saya benci ketika orang tidak membayar saya kembali, saat mereka berhutang kepada saya. Bisakah Anda membayangkan cerita seperti itu? Yesus berkata, itulah yang engkau lakukan. Engkau sepenuhnya diampuni, dan engkau tidak mampu mengampuni sedikit hutang. Saya ingin Anda membandingkan kedua hutang. Jika Anda harus membandingkan keduanya, jika Anda memiliki 75 pon emas di setiap tas, Anda membutuhkan banyak tas. Perhitungan mengatakan orang berdampingan, dari belakang ke belakang membawa tas sejauh 5 mil. Bisakah Anda menangkapnya? Bisakah kamu mendapatkannya? Bisakah Anda memahaminya? Engkau membutuhkan orang per orang, masing-masing memegang 75 pon emas, bola bali sepanjang 5 mil.
Yang lain, jika engkau meletakkan hutangnya, koin, itu bisa berada di satu tangan, atau di satu saku. Bisakah Anda membandingkan keduanya? Ini adalah masalah yang kita miliki gereja. Kita tidak mengerti seberapa banyak kita telah diampuni. Dan karena kita tidak mengerti berapa banyak kita telah diampuni, kita tidak mampu menunjukkan kasih karunia kepada orang lain. Biarkan saya memberitahumu, ketika Yesus berkata 70 kali 7. Dari mana datangnya jumlah itu? Ada sebuah cerita dalam Perjanjian Lama, Kain membunuh Habel. Tuhan bertemu Kain. Tuhan berkata, engkau dikutuk. Engkau akan menjadi pelarian. Kain berkata, ini terlalu banyak untukku. Siapapun yang akan menemukan saya, akan membunuh saya. Ini hukuman terlalu berat. Dan Tuhan berkata, siapapun yang akan menyentuhmu, pembalasan akan dilakukan kepadanya 7 kali, atau 7 kali lipat. Kejadian 4 ayat 15. Cucu dari cicit Kain, yang bernama Lameh, bagaimana engkau mengatakannya dalam bahasa Inggris? Lameh. Baik, apapun itu. Dia membunuh seorang pria. Dia kehilangan kesabaran. Dia ditipu oleh seorang pria. Dia membunuh seorang pria, dan dia berkata bahwa dia adalah orang pertama dalam sejarah yang mempunyai 2 istri. Dia berkata kepada kedua istrinya, dia berkata, jika Kain dibalas 7 kali, maka Lameh akan dibalas 70 kali 7. Menjadikan ini sebagai reaksi pembalasan. Sekarang, jika Anda melihat dalam budaya Ibrani, sejak saat itu, sejak Kejadian pasal 5, budaya Ibrani menggunakan angka ini, selalu sebagai ukuran pembalasan. Apakah Anda mendengar apa yang saya katakan? Itu umum. Itu dikenal dalam budaya Ibrani. Siapapun di antara orang-orang Yahudi, jika Anda berbicara dengan mereka dan berkata, berapa kali saya harus membalas dendam? Jika seseorang melakukan sesuatu terhadap saya, mereka mengatakan 70 kali 7, mereka harus diberi pelajaran. Dalam budaya Ibrani, ketika Yesus berkata, 70 kali 7, semua orang tahu. Itu adalah ukuran untuk engkau membalas, jika seseorang melakukan sesuatu kepadamu. Engkau tidak boleh berhenti, beri mereka pelajaran, membalas 70 kali 7, itu ada dalam budaya Ibrani. Dan Yesus kembali dan Yesus berkata, tidak, 70 kali 7 seharusnya tidak menjadi reaksi pembalasan, melainkan reaksi pengampunan, dan belas kasihan, dan kasih karunia. Engkau seharusnya tidak hanya mengampuni 7 atau 3 kali, tetapi bukannya membalas dendam 70 kali 7. Engkau harus mengampuni 70 kali 7. Apakah Anda mengerti dari mana angka itu berasal? Saat Yesus mengatakan itu, ini sangat menarik. Bahwa dalam konteks itu, Yesus mengatakan ada perbedaan antara pengampunan, dan menoleransi dosa. Pergi dan bicaralah kepadanya, jika dia tidak berubah, jangan mengaktifkan dia. Jangan membiarkan dia terus menyakitimu atau gereja. Buat batasan. Namun demikian, engkau harus membedakan antara pengampunan, dan menoleransi dosa. Engkau harus melepaskan semua emosi. Engkau harus melepaskan pembalasan. Pembalasan adalah milik Tuhan. Dia akan lakukan keadilan. Dia tidak membutuhkan bantuanmu. Engkau harus melepaskan kepahitan. Engkau harus melepaskan semua perasaan ini. Tetapi engkau tidak harus mengaktifkannya. Jika dia meminta pengampunan, bekerjalah dengannya, bantu dia, sama seperti Tuhan bekerja bersamamu. Jika dia menolak untuk berubah, buat batasan, ampuni, tetapi jangan mengizinkan, jangan menoleransi. Dengarkan apa yang dikatakan, Whitchrist.org, mengampuni bukanlah toleransi. Mengampuniku dan engkau menyembuhkan dirimu sendiri. Mentolerir saya, dan engkau berada dalam banyak masalah. Engkau dapat mengampuni seseorang hampir dalam semua hal, tetapi engkau tidak dapat mentolerir apapun. Kapanpun orang mencoba untuk hidup atau bekerja, setiap kali mereka mencoba untuk hidup atau bekerja bersama, mereka harus memutuskan hal-hal yang ingin mereka terima. Pada dasarnya ketika engkau menoleransi, itu akan menyakiti seluruh kelompok. Saudara-saudara, ampuni dosa kami sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dengan ini, Yesus tidak bermaksud bahwa kita tidak perlu menuntut keadilan dari orang yang bersalah kepada kita. Kita seharusnya tidak mendorong atau menoleransi dosa. Biarkan saya memberimu sebuah cerita dan menyelesaikan ini. Cerita ini mengatakan bahwa ada seorang pria tua bernama Yo. Tinggal di Michigan, di sebuah kota kecil, di lingkungan yang buruk. Dan Yo tua ini memiliki toko kelontong. Dan orang-orang dari lingkungan itu, datang berbelanja di toko Yo, karena harganya murah. Yo adalah pria yang baik. Dan Yo, tidak hanya menjual murah, tetapi berdoa dengan orang-orang, dan membantu orang-orang. Dan jika orang membutuhkan bantuan, dia akan pergi ke rumah mereka, dan membantu mereka. Dan Yo tidak kaya, dia tidak mempunyai banyak uang. Dia tidak pernah mendapat untung, karena orang terus meminta bantuan. Dan Yo terus membantunya, dan memberi mereka uang. Dan beberapa dari mereka tidak pernah membayar uang itu kembali. Dan orang bertanya kepadanya, mengapa engkau memberikannya? Engkau tahu bahwa beberapa dari mereka tidak akan membayar kembali. Dan dia berkata, ketika saya memberi, saya siap menerima kerugian. Saya tidak memberi untuk mendapatkan kembali. Saya memberikan untuk membantu. Saya di sini untuk membantu. Suatu hari, 3 pria muda, orang jahat, dari lingkungan yang sama, datang ke tokonya dengan todongan senjata. Mereka merampoknya, dan mereka mendapatkan segalanya. Semua uang kecil yang dia miliki, semua barang berharga dari toko, dan tidak membutuhkan kekerasan sama sekali. Ketika mereka pergi, salah satu dari mereka, Sam, menembak perut Yo. Polisi dipanggil. Mereka membawanya ke rumah sakit. Mereka menyelamatkan hidupnya. Mereka menangkapnya 3 pemuda itu. Mereka dibebaskan dengan jaminan, sampai hari pengadilan. Saat sebelum pengadilan, orang tua Sam, pria yang menembak Yo di perut, pergi ke rumah sakit dan membawa Sam bersama mereka. Dan mereka berkata, kami sangat menyesal. Kami sangat malu, kami tidak membesarkannya seperti itu, kami tidak tahu apa yang salah dengannya. Tolong, kami memohon maaf. Mohon maafkan kami. Dan mereka meminta Sam untuk meminta maaf. Dan Sam malahan menantang, merasa tidak nyaman. Mengapa saya harus meminta pengampunan? Karena engkau membunuh, engkau hampir membunuh seorang pria, engkau menembak orang itu. Baiklah, saya minta maaf. Dan Yo berkata kepada Sam, Sam, kamu telah melakukan sesuatu yang sangat buruk. Dan kamu benar-benar perlu minta maaf, tetapi terlepas dari apakah kamu menyesal atau tidak, saya mengampunimu. Dan jika engkau benar-benar menyesal, setelah pengadilan, setelah engkau menjalani apapun yang mereka berikan kepadamu, saya bersedia mempekerjakanmu di toko saya. Dan jika engkau jujur dan bekerja, engkau tidak perlu mencuri atau merampok. Engkau dapat menghasilkan uang, saya akan membayarmu dengan baik. Engkau dapat bekerja untuk saya, dan saya akan membantumu mengubah hidupmu. Saya di sini untuk membantu, jadi saya memaafkanmu. Hari pengadilan pun tiba, dan polisi serta jaksa meminta Yo untuk menjadi salah satu saksinya. Dan ketika waktunya Yo tiba, mereka meminta Yo untuk bercerita. Dan Yo menceritakan kisahnya. Jadi orang tua meledak, mereka berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memaafkannya? Mengapa sekarang engkau menceritakan kejadiannya? Dan Yo berkata ke pengadilan, saya memaafkannya. Tapi kebenaran adalah kebenaran. Dan dia perlu berubah, dan dia perlu menjalani apapun yang dikatakan hukum. Karena jika kita membiarkan dia lolos begitu saja, dia akan melakukannya lagi. Dia perlu belajar untuk keuntungannya dan untuk keselamatan kita. Jadi mereka memasukkan ketiganya ke penjara, ketiganya di penjara. Sekarang, saudara-saudara, Yesus berkata, ampunilah, sebab kamu sudah diampuni. Lakukan apapun dengan kekuatanmu untuk menyelesaikan masalah. Jika seseorang telah melakukan sesuatu terhadapmu, pergi dan bicaralah dengan mereka, jangan abaikan itu. Dan jika mereka tidak mendengarkan, ambil 1 atau 2 orang lagi, dan coba untuk menyelesaikannya. Dan jika mereka tidak mendengarkan, jangan mengabaikannya. Jangan berharap bahwa masalah akan berlalu dengan sendirinya, ini akan menjadi lebih buruk. Sampaikan ke gereja. Dosa, itu masalah serius, bukan sesuatu untuk dimainkan. Jangan mengabaikannya. Engkau berada dalam banyak masalah, jika engkau mengabaikan dosa. Tidak peduli siapa yang melakukannya, keluargamu, putramu atau orang asing, dosa tidak boleh diabaikan.
Bawa masalah ini ke gereja. Dan orang itu seharusnya bagimu seperti seorang kafir atau penyembah berhala. Engkau harus mengasihi orang kafir, tetapi engkau tidak boleh mengizinkan dosa. Engkau harus berdoa untuk mereka, dan membantu mereka berubah. Tetapi engkau tidak boleh mentolerir, dan membiarkan hal itu terjadi lagi. Gereja harus menjadi tempat yang aman. Jadi Yesus memberi mereka proses bagaimana menghadapi dosa dan pengampunan. Setiap kali kita berada di ekstrim apapun, baik menoleransi dosa, atau tidak mengampuni, kita berada dalam banyak masalah. Dan kita mempengaruhi diri kita sendiri, keluarga kita, gereja kita. Setiap kali kita mengikuti apa yang Yesus katakan, kita memiliki kedamaian. Gereja kita senang. Dan lebih dari itu, kita diberkati. Dan saat kita melakukan itu, dan mengampuni orang lain, Tuhan dapat mengampuni kita. Dan itu terjadi hanya dalam satu cara. Jika kita menyadari, saat kita melihat ke salib, dan saat kita merenung, memandang kepada salib. Saat kita menyadari betapa Tuhan telah mengampuni kita. Jika kita melihat sepenuhnya ke dalam kasih karunia-Nya, ke dalam salibnya, ke dalam pengorbanannya, ke dalam pengampunannya, dan kasih-Nya, dan belas kasih-Nya, saat kita melihat hal itu. Saat kita memahami bahwa Dia telah mengampuni hutang kita dalam jumlah yang besar. Kita akan kewalahan dan tidak bisa berkata-kata. Dan ketika kita memahami besarnya hutang kita, dan memahami bahwa Dia telah sepenuhnya mengampuni kita, dan membayar lunas untuk kita, hanya kemudian, kita dapat dipenuhi dengan kasih karunia, dan damai sejahtera, dan sukacita. Dan hanya ketika kita memahami berapa banyak kita telah diampuni, dan berapa banyak kita berhutang. Hanya kemudian, kita dapat mengampuni sedikit hutang yang orang lain berhutang kepada kita. Orang yang tidak mengampuni adalah orang yang tidak mengerti pengampunan. Adalah orang yang tidak pernah mengalami kasih karunia, dan pengampunan itu sendiri. Mereka membicarakannya, tetapi mereka tidak menikmatinya. Hanya mereka yang memiliki sukacita, dan kedamaian, dan pengampunan, berbagi pengampunan. Hanya mereka yang mengerti seberapa banyak yang telah mereka lakukan, dan seberapa banyak mereka telah diampuni, mengampuni orang lain. Oleh karena itu saudara-saudara, Tuhan memanggil engkau untuk bertindak terhadap hal itu. Tuhan memanggilmu untuk mengampuni sepenuhnya, karena engkau telah diampuni sepenuhnya. Ada orang di sini, hari ini, di jemaat ini yang perlu menerima pengampunan. Dengan iman, tanpa pengertian, tanpa merasa layak, engkau tidak akan pernah bisa membayarnya. Berhenti berpikir, saya akan membayarnya kembali. Berhentilah mencoba mengatakan, hei, saya pergi ke gereja, dan saya melayani, dan saya mengembalikan perpuluhan. Itu bagus, tapi itu tidak membayar untuk itu. Ada orang-orang di sini, hari ini, yang membutuhkan dengan iman untuk sepenuhnya menerima pengampunan. Dan bersukacita, dan menghapusnya, sama seperti Tuhan melemparkannya ke dasar laut. Jangan pergi memancing, buang ke dasar laut, dan lupakan saja. Dan ada orang di sini, mungkin orang yang sama, yang juga perlu sepenuhnya mengampuni orang lain. Karena jika engkau tidak mengampuni seseorang yang berhutang sedikit kepadamu, Tuhan tidak dapat mengampunimu. Apakah itu dunia yang ingin engkau jalani? Maka Tuhan akan memperlakukanmu dengan cara yang sama. Ada orang-orang di sini, hari ini, yang perlu sepenuhnya mengampuni, melepaskan, dan terus maju. Dan membuangnya, sama seperti Tuhan membuang dosa-dosamu ke dasar lautan. Buanglah di dasar lautan dan mengampuni saudara laki-laki atau saudara perempuanmu, atau temanmu, atau rekan kerjamu, atau atasanmu, atau mantan suamimu atau mantan istrimu. Ampunilah, mengampuni sepenuhnya. Itu tidak berarti bahwa engkau kembali ke jenis hubungan yang sama. Itu tidak berarti bahwa engkau mengizinkan mereka untuk menganiayamu. Engkau mungkin harus membuat, ada saatnya, ketika engkau harus membuat batasan yang jelas, namun, mengampuni sepenuhnya. Janganlah memiliki kepahitan, dan janganlah ada emosi terhadap mereka. Mengampuni sepenuhnya sama seperti engkau telah sepenuhnya diampuni. Tuhan memanggilmu untuk melakukan hal itu. Dan saat engkau melakukan hal itu, engkau akan diberkati, engkau akan memiliki kedamaian, hidupmu akan berubah. Dan engkau akan bertumbuh. Tuhan ingin engkau melakukan hal itu. Engkau tidak dapat mengalami berkat apapun, dan pertumbuhan apapun, sebelum engkau diampuni, dan sebelum engkau mengampuni. Engkau tidak dapat mengalami keselamatan, sebelum engkau diampuni, dan sebelum engkau mengampuni.
Hanya orang-orang yang mengampuni yang akan pergi ke surga. Dan orang-orang yang diampuni, mengampuni. Tuhan telah menunjukkan belas kasihan yang tak terbatas untuk hutangmu. Dia memanggilmu untuk menunjukkan belas kasihan atas hutang yang kecil. Dikatakan di sana, engkau telah diampuni untuk hutang yang sangat besar. Karena itu, engkau perlu mengampuni hutang yang sangat kecil. Kita diampuni bukan karena kita mengampuni, tetapi saat kita mengampuni. Dasar dari semua pengampunan adalah dalam kasih karunia dan kasih Tuhan yang tak terbatas. Dan dengan sikap kita terhadap orang lain, kita menunjukkan apakah kita telah menjadikan kasih itu milik kita sendiri. Oleh karena itu Kristus berkata, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Mari berdoa bersama. Bapa, kami berbicara tentang pelajaran utama yang sangat sulit. Pengampunan. Bapa, sementara kami tidak pantas, dan kami tidak mengerti betapa besarnya hutang kami. Kami tahu bahwa Yesus datang untuk melunasi semua hutang kami. Jadi kami berterima kasih. Dan kami berdoa agar dalam iman, kami sepenuhnya menerima pengampunan, dan kasih karunia-Mu. Dan kami berdoa agar kami mengerti betapa banyak, dan apa yang telah Engkau lakukan di kayu salib. Dan kami berdoa, Tuhan, agar saat kami menerima pengampunan itu, kami diliputi, kewalahan oleh kasih karunia dan kasih-Mu. Dan kami tidak punya masalah untuk mengampuni orang lain di sekitar kita, sebanyak yang diperlukan. Dan saat Engkau menunjukkan kepada kami setiap hari, rahmat, pengampunan terus-menerus setiap hari, setiap saat, rahmat itu. Kami menunjukkan kepada orang lain pengampunan dan kasih karunia secara terus-menerus. Bapa, kami berdoa agar kami memiliki kebijaksanaan untuk tidak membiarkan dosa, tetapi untuk menunjukkan belas kasihan. Semoga kami menjadi gereja yang penuh kasih karunia, dengan orang-orang yang berbelas kasihan. Kami berdoa dalam nama Yesus yang indah. Amin.